benderanya ini. Oke, baik, puji nama Tuhan. Kita mulai ya. Yuk, sip. Terima kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang kita bagi kita untuk kehidupan kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita boleh beribadah di tempat ini, saya haus dan lapar oleh kebenaran firman Tuhan. Saya rindu saudara saya untuk menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Amin. Untuk itu mari kita persiapkan saat ini bersama-sama. Kita mau menyembah dalam roda kebenaran. Namun sebelumnya kita bagi dulu bersama, kita akan berdoa Bapa kami dalam hitungan ketiga. Yuk mari kita bersama-sama. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami mau berseru. Kupercayakan kepadamu Tuhan segenap dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau memenangkanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pengharapanku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, akan selamanya. Menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Katakan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Amin.
Yes. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Kau Tuhan kekuatanku, kekuatan hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan menahanku. Yesus, kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Coba katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
sembuhkan mereka yang sakit. Ketika mereka buta Tuhan, biarlah mereka melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Ketika mereka mampu, mereka boleh berbicara, memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan kebangkitan-Mu. Oh Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita memasukkannya pujian nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan berkuasa atas segala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan berkat-Mu Tuhan. Bless the Lord. Bless my soul. Bless my heart. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, mari kita katakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. Worship His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord. Praise the Lord. syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar. Bapa, hamba tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Hamba tidak bisa memberitakan firman dari diri sendiri. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanku sendiri. Oleh karena itu, inilah pernyataan imanku di hadapan-Mu. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh firman-Nya, kami butuh perkataan-Mu, bukan perkataan manusia. Berfirmanlah kepada kami, dan biarlah kami boleh sama-sama melaksanakan perjamuan kudus pada siang hari ini. Sama-sama beribadah. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin mereka masih di perjalanan. Buat mereka cepat sampai di tempat ini, selamat sampai di tempat ini, dan pulang dengan selamat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin tidak bisa hadir pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, dengan kuasa dan otoritas dari Bapa di surga, saya mau ikat semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh keraguan-raguan, roh ketegangan, roh kecemasan. Saya ikat sekarang di dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan untuk meninggalkan mereka
meninggalkan pikiran mereka, meninggalkan hati perasaan mereka sekarang ini juga di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, dengan iman saya mau rebut mujizat buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa agar minggu depan mereka boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul beribadah tatap muka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa seberapapun anak-anakmu yang hadir, yang memberikan persembahan kepadamu dan yang mengembalikan perpuluhan kepadamu, berkati mereka sesuai dengan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan, sucikan semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya lebih kurang.
kasih, oleh karena darahnya kita dibebaskan. Saudara, saudara, orang-orang yang dimerdekakan. Tunjuk kiri kanan, saudara, orang yang dimerdekakan. Saudara yang dimerdekakan. Amin. Baik, pujian Tuhan luar biasa. Baik, terima kasih. Mari dewasa kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bertumbuh berakar berbuah bagi umat kebenaran Bapa Tuhan. Kami manusia yang butuh tuntunan Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari ini Tuhan. Firman berkata bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat Tuhan. Tuhan, kami mohon berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan firman, berikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Karena yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu tak akan pernah terlambat dalam kehidupan kami. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Ketika kami butuhkan pertolongan, Engkau Allah yang selalu memberikan pertolongan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas satu penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya dengan firman Tuhan kami tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di sini tanganmu bekerja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang. Mari katakan bersama. Tenang berada dekatmu.
Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, hamba-Mu siap Tuhan. Hamba percaya barang siapa yang kuutus, dialah yang akan menyampaikan firman-Ku. Sebab aku telah mencurahkan Roh-Ku yang tidak terbatas atasnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menerimanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini maupun mereka yang sedang mendengarkan live streaming ini. Pesan Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini, dalam situasi yang kelihatannya dengan mata jasmani kita sepertinya seolah-olah semakin sukar, semakin susah, semakin menakutkan. Tetapi saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita punya Yesus, kita punya firman-Nya, kita punya janji-janjinya, dan kita juga tahu bahwa janji Tuhan tidak akan pernah bisa meleset. Janji Tuhan itu pasti. Itu sebabnya dalam situasi genting ini hanya satu pengharapan kita, hanya satu tempat di mana kita bisa berpegang, hanya satu tempat di mana kita bisa berseru memanggilnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain saudara. Berdoa dalam Roh, mendengarkan firman-Nya dalam Roh, dan bertindaklah sesuai firman Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat-mujizat boleh terjadi, keajaiban-keajaiban boleh terjadi. Tidak peduli saudara mungkin sakit saat ini, tidak peduli mungkin rumah tangga saudara sedang kacau saat ini, tidak peduli mungkin pekerjaan usaha keuanganmu sedang kacau saat ini. Saya nggak mau tahu semua itu. Saya hanya tahu satu hal, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan menyembuhkan yang sakit. Dia akan membuka pintu-pintu gerbang yang tertutup bagi saudara. Dia akan memberkati lumbung-lumbungmu. Dia akan memberkati pekerjaan usahamu. Dia yang akan melakukannya. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu yang lemah. Oleh karena itu, datang sama Tuhan dalam segala keadaan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat buat kita. Dan Yesus sendiri adalah mujizat yang terbesar. Dan Dia ada, Dia hidup di dalam kita saudara. Puji Tuhan. Oleh karena itu tidak henti-hentinya saya mau katakan kepada saudara, kita berdoa, kita percaya, kita beriman, kita bertindak, melakukan sesuai apa yang Tuhan firmankan. Lalu kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa Dia ada di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Oh puji Tuhan, Roh-Nya ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia. Dan Dia berjanji, apa saja yang kita minta kepadanya di dalam nama Yesus, kita harus percaya, tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu sama sekali, bahwa apa yang kita minta, kita telah menerimanya. Amen. Dan Dia akan melakukannya. Amen. Ini saja kuncinya saudara. Ya, oleh karena itu kita dengar pesan Tuhan pada minggu ini. Temanya adalah orang beriman melihat dan mendengar, melihat dan mendengar apa yang
tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar oleh dunia. Itulah kita. Kita adalah orang-orang yang beriman teguh. Apalagi dalam situasi seperti ini. Anak-anak Tuhan imannya harus bangkit, saudara. Ya, saya katakan kita boleh was-was berjaga-jaga, tapi kita jangan buat corona menertawakan kita. Amin. Kita harus takut akan Tuhan, bukan takut kepada corona. Sekali lagi saya katakan, kita tetap harus waspada, harus tetap berjaga-jaga, harus tetap jaga kesehatan kita, tetapi kita tidak boleh tunduk kepada corona. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, yes. Oleh karena itu, temanya luar biasa pada hari ini. Bahwa orang yang beriman teguh melihat dan mendengar apa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar oleh dunia. Itulah kita. Saya percaya saudara pasti ngerti maksudnya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ciri itu adalah ciri pertama dan paling penting orang yang beriman teguh, bahwa dia mampu melihat dan mendengar apa yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh dunia. Kita semua pernah mendengar dan membaca tentang Nabi Elia, ya kan? Kita semua tahu. Setelah 450 Nabi Baal dibunuh, Elia menemui Raja Ahab, raja yang jahat, serta memberitahukan kepada Raja Ahab, "Hai Raja, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Pergilah, minumlah, makanlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal pada saat itu, ketika Elia berkata kepada Raja Ahab ini, sama sekali tidak ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Tetapi Elia sudah melihat dan mendengar derau hujan yang akan turun atas bumi ini. Kenapa? Kenapa Elia berkata seperti ini? Karena Elia tahu persis bahwa Tuhan pasti akan menepati firman-Nya. Karena sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Elia, kalau bangsa Israel tidak mau bertobat, kalau bangsa Israel tidak mau bertobat, aku akan tutup langit dan tidak akan menurunkan hujan buat mereka. Berarti mereka akan mengalami masa kekeringan yang luar biasa. Tetapi kalau bangsaku bertobat, maka aku akan membuka langit dan menurunkan hujan buat mereka. Hujan berkat. Jadi tergantung dari pertobatan bangsa Israel. Karena Elia tahu persis bahwa apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Itu sebabnya dia katakan kepada Raja Ahab, "Aku sudah mendengar derau hujan akan turun." Dia sudah melihat dalam roh dan dia sudah mendengar dalam roh
bahwa nanti bangsa Israel akan bertobat dan janji Tuhan pasti akan ditepati. Ini maksud saya. Sebelum terjadi sesuatu, karena kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin, kita pasti bisa melihat dan mendengar apa yang akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan sudah berkata, saya tadi sudah sampaikan. Oleh karena itu Elia telah memegang perkataan Tuhan dan berdoa. Kalau kita punya masalah atau persoalan, kita baca firman, kita renungkan firman, kita berdoa sama Tuhan, kita percaya apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang aku akan tutup langit, Dia akan tutup. Kalau Tuhan bilang aku akan turunkan hujan bagimu, aku akan lepaskan berkat-berkat bagimu, aku akan sembuhkan kamu dari segala kesakitan, aku akan memberikan kamu kelegaan, aku akan memberikan kamu kekuatan, aku akan menyelesaikan rumah tanggamu, aku akan menyelesaikan segala kekacauan yang terjadi dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Kalau Tuhan katakan yes, maka itu pasti akan terjadi. Dan kita harus bisa melihat sebelum itu terjadi. Itu selalu saya ingatkan. Melihat dan mendengar sebelum itu terjadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan berfirman, itu pasti akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji Tuhan, Elia tahu bahwa dia berhak untuk meminta hujan pada Tuhan sebagai imbalannya, yaitu ketika bangsa Israel bertobat. Dia katakan, Tuhan, bangsamu bertobat sesuai janjimu. Aku berdoa agar Tuhan buka langit dan menurunkan hujan. Dan Tuhan membuka langit dan menurunkan hujan. Ekspresi iman daripada Elia ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di zaman ini, di masa yang sulit-sulit ini. Tadi juga saya sudah katakan, untuk masa ini kita nggak ngerti, saudara, kapan dia berhenti. Apakah itu akan semakin mengerikan, semakin parah atau enggak? Kita nggak tahu. Vitamin-vitamin, obat-obatan semua boleh saja itu kita gunakan ya untuk bertahan supaya kita bisa kuat, bisa sehat. Tetapi saya ingatkan, yang paling penting adalah kita harus pegang teguh firman Tuhan. Kita harus bisa melihat dan mendengar dalam roh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya sendiri. Amen. Dalam segala keadaan, Dia pasti tolong kita. Amen. Dia adalah penjaga Israel yang tidak akan pernah terlelap. Matanya menjelajah seluruh bumi. Matanya sedang memandang kepada anak-anaknya. Apakah anak-anaknya saat ini beriman? Apakah anak-anaknya saat ini takut akan Tuhan atau takut kepada corona? Ini Tuhan sedang memandang kita saat ini. Apakah kita dalam keadaan ini mau cari Dia enggak? Mau lebih dekat lagi sama Tuhan? Minggu kemarin saya sudah katakan, berdoa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Berdoa bukan berarti kita harus masuk ke kamar, itu sangat baik. Tetapi berdoa di sini maksud saya tentu 1-2 jam bersama Tuhan sendiri di kamar itu baik, sangat baik. Tetapi maksud saya berdoa sepanjang hari engkau harus punya komunikasi dengan Tuhan. Sepanjang hari engkau harus mengikat persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari engkau harus beriman bahwa ketika engkau berkomunikasi dengan Tuhan, ketika engkau berdoa, engkau sedang bersekutu dengan Tuhan, engkau sedang berjumpa dengan Tuhan, engkau sedang bertemu dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang manis, yang sangat mencintai kita, yang sangat mencintai kita, yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan
kebaikan yang sangat bertanggung jawab terhadap kita. Sehingga kalau kita benar-benar rindu cari Tuhan, kita akan melihat banyak keajaiban boleh terjadi, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, kalau saudara mendengar dengan telinga jasmani saudara, kata tidak mungkin, kamu tidak mungkin sembuh. Kamu tidak mungkin bisa diberkati. Kamu punya rumah tangga nggak mungkin bisa diperbaiki. Kamu tidak mungkin bisa pekerjaan usaha keuangan tidak akan membaik. Semua hal-hal yang negatif di dalam pikiran, di dalam telingamu kau dengar tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Maka saya mau katakan, dengarkanlah suara putra Bapa yang kekasih Yesus Kristus Tuhan. Suara firman-Nya yang begitu manis di dalam telinga. Kamu harus mengerti mana suara dunia, mana suara setan, dan mana suara Tuhan. Dengarkan. Jangan dengar kata tidak mungkin, tapi dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dengarkan apa yang firman katakan kepada saudara. Itu yang harus saudara dengar. Jadi ketika saudara sakit, ketika saudara sedang lemah, ketika saudara-saudaraku sedang tertekan, ketika saudara-saudaraku membutuhkan mujizat, dan seterusnya, buka Alkitab saudara. Baca firman Tuhan. Bacanya jangan asal-asalan. Baca sungguh-sungguh. Dalam hati saudara tahu bahwa ketika saudara baca firman, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Sekalipun saudara tidak melihat, tapi saudara percaya karena saudara punya iman indera yang keenam. Dialah yang akan melihat bahwa ketika kita membaca firman, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Lalu kita renungkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sedang bicara dengan kita. Renungkan baik-baik. Kalau saudara nggak mengerti, saudara bisa tanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dia memimpin, membimbing kita pada seluruh kebenaran. Dia insafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Dia juga akan sadarkan kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi saya katakan gak ada alasan untuk kita tidak mengerti. Kalau kita gak mengerti firman, ada Roh Kudus yang manis yang akan menjelaskannya kepada kita. Renungkan. Sekali lagi, ketika saudara punya masalah, tertekan, sakit dan sebagainya, baca firman sungguh-sungguh. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Renungkan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, engkau Tuhan, engkau saudara yang dikasih Tuhan, pasti saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Pasti saudara akan mengalami mujizat. Pasti keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Sekali lagi saudara saya katakan, baca firman. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah berjanji bahwa semua sakit, penyakit, termasuk corona sekalipun, semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua masalah kita, semua persoalan kita, seberat apapun, sebesar apapun, Dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Nah, ini janji. Dan saya ingatkan lagi, janji Tuhan gak pernah bisa meleset. Janji Tuhan itu pasti.
Beri kemuliaan dulu buat. Kalau dia katakan bahwa semua sudah ditanggung di atas kayu salib, maka itulah yang harus kita lihat. Dalam keadaan sakit kau lihat, kau dengar firman-Nya. Dalam keadaan tertekan kau dengar firman-Nya. Rumah tanggamu yang kacau, keluargamu yang sedang kacau, suami istri yang sedang kacau, orang tua dan anak yang sedang kacau, semua yang kacau, termasuk pekerjaan, usaha, keuangan. Ketika itu terjadi, mari dengarkanlah apa yang Tuhan katakan. Dia akan menyediakan semua yang engkau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Bilang sama saya, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan semua yang saya butuhkan. Tuhan akan menyelesaikan semua yang tidak dapat saya selesaikan. Beri kemuliaan. Oh, lihat ini saudara, seperti Elia, dia melihat, mendengar. Sebelum janji Tuhan itu terjadi, dia sudah lihat dan sudah dengar. Oleh karena itu dia berani berbicara kepada raja yang jahat ini. Kita juga berani berkata-kata sesuai firman Tuhan. Jangan malah jadi orang-orang yang membuat orang lain lemah. Tetapi kita harus bangkitkan semangat mereka, sehingga mereka tidak keenakan nongkrong terus di rumah. Sudah keenakan, dan itu berbahaya saudara. Karena saya bilang mata Tuhan sedang menjelajah anak-anaknya. Dia mau melihat iman kita ini bagaimana, sampai gimana. Saudara yang dikasih Tuhan, saya udah bilang sekalipun kita udah sehat, udah ngumpet, udah di kamar mungkin pagi siang malam gak keluar-keluar, udah makan ini, makan itu, makan apa gak tahu. Kalau tuh corona mau datang, dia datang aja. Lewat debu yang kecil aja dia bisa datang saudara. Tapi bukan itu berarti saya katakan kamu tidak boleh jaga-jaga. Tentu harus. Tetap harus jaga kesehatan apa dan yang bisa kita minum vitamin dan sebagainya untuk kesehatan tubuh kita itu yes. Tetapi yang paling utama adalah bahwa Tuhan mau kita mengerti, memahami Dia, bahwa pertolongan kita satu-satunya, pengharapan kita satu-satunya hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Udah. Itu yang Dia mau sekarang dari kita. Amin. Oke. Kalau PSBB pemerintah bilang harus tutup lagi, tutup, nggak masalah. Tapi bukan berarti kita harus terus-terusan keenakan. Sekali lagi saya ingatkan, semua yang live streaming, kalau memang hatinya rindu benar-benar cari Tuhan, mereka akan dengar sungguh-sungguh dan berdoa bersama-sama. Tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang lalai. Oh, entar aja, saya mau kerjain ini dulu, nanti aja live streamingnya. Nanti sampai ketunda besok. Besok juga gak sempat, lusa gak sempat, hilang lah berkat 1 minggu. Amin. Ini kerjaan siapa? Setan. Makanya saya bilang, buat saya lebih baik kita ibadah walaupun cuma 15-20 orang, tapi sungguh-sungguh mendengar. Maaf kata aja, untuk jemaat Bukit Sion khususnya, saya berharap dan saya terus berdoa agar mereka punya hati yang rindu mencari Tuhan, mendengarkan live streaming dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, jangan mengabaikan.
di luar kota, di luar negeri, semua kalau saya belum kirim live streaming mereka udah berisik, udah ribut. Mana. Tapi yang di Jakarta, malah yang di Jakarta nggak ada suaranya. Itu sebabnya kita berdoa buat mereka, supaya mereka jangan lalai. Karena ini bukan pesan manusia, pesannya Tuhan, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, ketika kita sakit, lemah, tertekan, kita butuh mujizat. Mari Tuhan mau kita membaca firman Tuhan, mendengarkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti akan menyediakan semua yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Bahwa janji-janji Tuhan itu tidak mungkin bisa meleset. Janji Tuhan itu pasti. Bahkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah itu adalah jaminan yang kuat agar kita tidak bimbang dan tidak ragu kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, ketika kita membaca firman, merenungkan dengan sungguh-sungguh, maka kita harus melihat ada cahaya yang menyinari batin kita. Itulah dia. Cahaya kemuliaan Tuhan akan menerangi batin kita, saudara. Di dalam batin kita akan mendengar perkataan Tuhan yang manis. Dan tanpa kita menyadari, tetesan air mata turun, bukan dari mata jasmani, tapi mata rohani saya menangis, saudara. Kita bisa melihat, merasakan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan, saudara. Sehingga ada, kalau cahaya itu menyinari batin kita, maka kita akan memahami kebenaran, memahami perkataan Tuhan, bahwa ketika kita sakit, kita sudah sembuh. Bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Jadi waktu saudara sakit, saudara cari Tuhan, saudara baca firman. Kalau saudara lagi tertekan, saudara takut, saudara punya masalah, cari Tuhan, baca firman, renungkan sungguh-sungguh, maka batinmu ini akan diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita mengerti, memahami perkataan Tuhan yang berkata, kamu sudah sembuh anakku. Kita bisa dengar, aku akan jaga pekerjaan usahamu, keuanganmu. Aku akan pelihara kamu, jangan takut anakku. Semua perkataan yang manis dari Tuhan Yesus akan kita dengar di dalam hati kita. Amin. Oleh karena itu saya katakan, jangan asal-asalan baca firman. Ya, pergunakan waktumu baik-baik saat-saat ini, ya. Saudara, masalah saudara pasti akan diselesaikan, itu janji Tuhan. Pasti akan terjadi mujizat, itu janji Tuhan. Ada hal-hal yang ajaib pasti terjadi di dalam rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan, usaha, keuangan kita. Itu pasti akan terjadi karena Tuhan yang berjanji. Saudara, kita juga harus percaya bahwa kita sudah mendapatkan jaminan yang mutlak, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa bersuka cita, ya, karena kita yakin bahwa apa yang Tuhan firmankan kepada kita dalam keadaan darurat itu pasti terjadi. Anak-anak Tuhan gak boleh loyo-loyo. Anak Tuhan tidak boleh loyo-loyo. Anak Tuhan harus percaya, sangat percaya sama Tuhan. Tidak boleh ngeyel, tapi harus yakin dan percaya kepada firman Tuhan. Ingat minggu kemarin di dalam 2 Korintus 3 ayat 7, bahwa hidup kita sekarang ini bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Amin. Minggu kemarin sudah saya sampaikan juga dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, bahwa Tuhan berkata, berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Amin. Ini harus dicatat baik-baik.
Ini adalah kunci iman kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, iman berhubungan juga dengan hati. Firman Tuhan katakan, karena dengan hati orang percaya. Roma 10 ayat 10. Dengan hati orang percaya. Berarti iman ada hubungannya dengan hati. Dan di dalam Markus 11 ayat 24 jelas dikatakan, apa yang kamu minta kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Dan semua itu datang dari hati kita. Iman berhubungan dengan hati. Dalam keadaan apapun juga, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang bagaimanapun juga, renungkan janji-janji Tuhan yang sangat besar dalam firman-Nya. Biar saya ingatkan terus, kita harus renungkan yang menyangkut dosa kekal yang sudah diampuni. Tuhan sudah menebus kita. Itu kita harus renungkan. Sekali lagi saya katakan, betapa ajaibnya Tuhan. Kalau dosa-dosa kita saja sudah dibersihkan, dibasuh sama sekali, apalah artinya corona yang kecil ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Tuhan dapat melakukannya. Sekalipun kena pun Tuhan pasti sembuhkan. Pasti. Karena itu janji Tuhan. Amin. Jadi gak usah kebingungan-kebingungan. Ya, pertolongan itu pasti datang dari Tuhan. Yang penting baca, renungkan, sungguh-sungguh, dan dengarkan apa yang Dia katakan. Dan imani. Karena iman berhubungan dengan hati. Renungkan sampai firman tidak masuk ke panca indera kita saja, tapi dia harus masuk ke dalam batin kita, ke dalam roh kita, ke dalam daging kita, ke dalam tulang-tulang kita. Itu firman harus, kalau orang Betawi bilang nyungsep. Tahu nyungsep nggak? Dia harus masuk ke dalam kita, dalam batin kita. Dia harus hidup di dalam kita. Itu firman. Kita harus renungin baik-baik. Maka baca firman itu jangan udah tutup. Jangan. Baca dan renungkan apa yang Tuhan sedang bicara sama kita, saudara. Ya. Jadi jangan cuma masuk dalam pikiran duniawi, tetapi juga ke dalam roh kita. Ya, itu firman. Harus sampai masuk dalam roh. Maka batin manusianya mulai hidup dari kebenaran-kebenaran roh Allah. Oh, sangat manis dan sangat indah. Kalau sampai masuk ke dalam roh kita, maka pikiran kita, roh kita, perasaan kita hanya firman Tuhan. Saya nggak bilang nggak ada ketakutan. Mungkin ada lewat dia, takut lewat, der. Mungkin ada kecemasan lewat, der. Dalam hati kita, dan itu logis. Tetapi karena kita merenungkan firman, dan firman itu masuk ke dalam roh kita, maka itu yang namanya ketakutan, semua itu lenyap. Amin. Semua itu lenyap. Dikalahkan oleh kebenaran. Bilang ketakutan, kesakitan, tekanan akan lenyap oleh firman yang ada di dalam roh saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah seperti ini, saudara tidak akan lagi berpikir apa kata orang. Saudara udah gak peduli apa kata orang. Saudara juga tidak akan punya perasaan saudara sendiri. Atau saudara gak bakalan dengar lagi kata tidak mungkin. Tapi saudara akan berkata apa yang Roh Kudus katakan dan apa yang firman Tuhan katakan. Saudaraku,
Iman kita adalah indera kita yang keenam, yang tidak bisa dimiliki oleh dunia, hanya anak-anak Tuhan. Iman juga bersentuhan dengan Allah sendiri yang ada di dalam kita. Itu iman, hanya iman. Saudaraku, iman diciptakan oleh firman Tuhan dan memampukan kita untuk menggerakkan kuasa Tuhan yang kreatif di dalam kita. Jadi betapa pentingnya iman itu, saudaraku. Oleh karena itulah Tuhan mau dalam situasi ini iman kita harus lebih mantap lagi. Harus bangkit, harus bangun anak-anak Tuhan. Ya. Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Ini perkataan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul mengerti. Jangan bilang, aduh gua takut lo sama corona, aduh gua ngeri lo, aduh gua gak berani keluar lo, aduh lo jangan terlalu dekat-dekat kok. Waduh, kalau tiap hari hidup kayak begini, lama-lama bisa gila sendiri, saudara. Saya bilang, saya lagi suka renung-renungin begitu. Gak bisa seperti ini hidup kita ini, karena kita ini anak-anak Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan sudah katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka itu pasti akan terjadi. Amin. Kita hanya perlu imanin saja. Ya, minggu kemarin saya sudah sampaikan. Jadi sambil melihat pada keadaan saudara saat ini, apakah hal itu tidak mungkin bagi manusia? Mungkin itu pertanyaan beberapa anak-anak Tuhan saat ini. Apakah tidak mungkin bagi saya untuk disembuhkan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu saat ini. Apakah mungkin keluarga saya bisa dipersatukan kembali? Apakah mungkin rumah tangga saya bisa diperbaiki? Banyak pertanyaan saat ini. Apakah saya bisa bebas dari kecanduan? Pertanyaan-pertanyaan yang terus datang. Apakah mungkin karakter-karakter yang buruk bisa diperbaiki menjadi baik? Ini pertanyaan. Sekarang banyak pertanyaan, saudara. Apalagi dalam situasi seperti ini. Banyak pertanyaan. Jika saudara mendengar, sekali lagi saya ingatkan, kata tidak mungkin, maka saudara harus langsung mendengar perkataan yang manis dari Tuhan Yesus kita, yang sangat mencintai kita dan yang sangat bertanggung jawab atas kita. Amin, saudara. Saya hanya mau mendengar perkataan Tuhan Yesus yang manis, yang mencintai saya dan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan keluarga saya. Itu yang harus kita katakan. Ya. Jadi sekali lagi, bagi manusia, kata Tuhan, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Rumah tangga yang retak bisa diperbaiki, karakter yang buruk bisa diperbaiki, keluarga yang kacau balau bisa dipersatukan kembali, pekerjaan usaha dan keuangan yang kacau pasti bisa dikembalikan Tuhan, pasti diperbaiki oleh Tuhan, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Jangan kita khawatir, jangan kita bimbang akan firman Tuhan, jangan kita meragukan firman, jangan meragukan firman, jangan meragukan Tuhan Yesus sendiri yang berfirman kepada kita. Jangan takut, kamu pasti bisa disembuhkan. Amin. Pasti, saudara, puji Tuhan. Dengan iman, saudara dapat memutuskan borgol saat ini yang menahan serta bersentuhan dengan Allah yang diam di dalam roh.
hanya dengan iman. Semua yang menahan kebaikan buat kita semua diputuskan dengan iman. Dan oleh iman kita bisa bersentuhan dengan Allah dalam roh. Pentingnya iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingatkan pagi hari ini sebelum perjamuan kudus, pelajarilah sungguh-sungguh kebenaran firman, sampai saudara dapat bangkit lebih tinggi dari kata tidak mungkin menjadi mungkin. Mulailah dari sekarang berjalan dalam alam iman yang tidak tergoyahkan. Bilang, saya akan berjalan dalam iman yang tidak tergoyahkan. Beri kemuliaan buat kita bangkit kembali. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship His holy. Bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. His holy Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Yesus. Bless the Lord. Terima kasih Bapak buat firman. Terima kasih buat perjamuan. Terima kasih buat aku. Anda percaya bahwa firman yang menghidupkan, firman yang membangun semua orang yang ada di Tuhan. Kita yang masih
kasih. Hamba serahkan semua anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami kesakitan, tekanan, apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Bangkitkan mereka Tuhan dari keterpurukan ini. Dan saya percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan yang sakit pasti telah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena kami tahu apa yang kami doakan, bahkan lebih daripada itu Tuhan sudah jawab doa kita. Tuhan sudah berikan buat kita dan kita sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan. Tidak takut bahaya karena Allah saudara saya menyertai dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Mari katakan. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat, semakin hari banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu, pasien, mungkin pasien seluruh bangsa Indonesia yang mengalami sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan gelombang kesembuhan mulai terjadi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka Tuhan yang di lembah-lembah, di gunung-gunung, mereka boleh bersaksi bahwa hanya nama Tuhan
yang menyembuhkan, hanya nama Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta di seluruh Nusantara, berkati mereka dan biarlah mereka mengedukasi dengan baik, mereka memimpin baik, memimpin dengan bijak, memimpin dengan takut roh Tuhan, menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi bangsa negara kami, bagi Presiden Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet MPR DPR Tuhan, seluruh kementerian yang terkait Tuhan. Dan ketika mereka bekerja dan bila mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan, berikan mereka motivasi yang baik, berikan mereka Tuhan ketaatan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk melayani, untuk bekerja bagi bangsa dan rakyat, kesejahteraan bangsa Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi sekitar Moi di tempat ini Kelapa Gading Tuhan. Tuhan berkati Tuhan bangsa ini, berkati seluruh rakyat-rakyat warga Kelapa Gading dan sekitarnya. Tuhan, ketika mereka sakit mungkin Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka yang buta Tuhan, kecelikan kembali Tuhan. Mereka yang lumpuh akan berjalan, mereka yang tuli akan mendengar, mereka yang bisu Tuhan akan berbicara dan memulihkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, jika Engkau dapati mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mereka mulai kecewa, mungkin mereka mulai ateis Tuhan, mungkin mulai Tuhan undur diri di hadapan-Mu, mungkin saat ini mungkin mulai pesimis Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Kami yakin dan percaya minggu depan mereka boleh hadir bersama dengan kami, menikmati lawatan-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh bersuka cita oleh tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami rindukan berkat-Mu dan menyertai kehidupan kami. Turunlah atas kita sekalian Terima kasih. segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua. Percaya bersama, katakan amin.